penting kan kita bisa mengikuti dengan baik. Oke, saya coba mulai perkuliahan ini, saya coba share dulu apa namanya, kalau memang bisa. Nah, jadi filsafat ilmu, ya. Saya sendiri tadi sudah memperkenalkan diri. Kita santai saja, santai tapi serius, ya. Bagi saya tidak ada yang biasanya yang tidak lulus, ya, tapi asal diikuti dengan baik. Alhamdulillah. Karena memang kita ya namanya kita berdiskusi tentang filsafat sains itu tentu membahas tentang ada yang aneh-aneh kita bahas kadang gitu ya. Tapi tentu sesuai dengan bidang Bapak nanti gitu. Saya orang perikanan sehingga saya tidak begitu banyak paham betul dengan teknik sipil. Tapi sebagai ilmu dasar tentu bisa saya berikan yang nanti akan dilanjutkan oleh Bapak Dr. Al Busra yang memang lebih fokus di bidang teknik sipil gitu, ya. Jadi saya mungkin sampai masuk 8 kali, ya, setelah itu digantikan oleh Pak Al Busra nanti gitu. Kalau kita berbicara dengan filsafat ilmu itu tentu bagian yang menjawab beberapa pertanyaan mengenai hakikat ilmu. Jadi ilmunya itu tentu ada di Bapak sendiri dan Ibu. Hakikat ilmu dari teknik sipil itu kira-kira apa misalnya? Hakikat ilmu dari lingkungan itu apa? Hakikat ilmu dari bendungan itu apa? Hakikat ilmu dari jalan tol tadi kan juga apa kira-kira gitu. Jadi filsafat ilmu itu kita mencari kebenaran sebenarnya, ya. Mencari kebenaran dan tentu ilmu yang kita peroleh itu tidak digunakan untuk kerusakan daripada umat manusia, kerusakan dari alam, lingkungan dan sebagainya. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu filsafat ilmu yang mau kita pelajari. Tentu akan lebih fokus nanti ke bidang Bapak dan Ibu semuanya gitu. Jadi oleh karena itu bidang filsafat ilmu itu sangat berkaitan erat dengan 3 ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu kira-kira yang mau kita bicarakan nanti di dalam slide berikut itu. Ada azan. Bisa kita lanjutkan? Jadi hakikat ilmu itu sebenarnya adalah secara umum ilmu adalah upaya manusia untuk memahami dunia di sekitar kita melalui metode yang rasional, terorganisir, dan dapat diandalkan. Oleh karena itu tentu nanti ilmu itu tentu yang punya Bapak sebenarnya gitu. Ingin membuktikan secara ilmiah dari ilmu yang Bapak perdalam itu, itulah dia sebenarnya hakikat daripada ilmu itu. Ya, jadi di sekitar kita itu melalui metode yang rasional. Nah, nanti Bapak akan melakukan penelitian, ada rasionalnya di situ. Jadi tidak ada misalnya kita sebagai seorang mahasiswa nanti ketika kita menyusun data untuk tesis S2, tentu kita akan bicara dengan yang rasional. Tidak mungkin tidak non-rasional yang kita masukkan ke dalam temuan-temuan kita. Itu yang dikatakan dengan yang metode yang rasional. Terorganisir itu adalah ya memang sistematis ya. Dia ada metodologi,
ada rumus yang digunakan, ada pengujian yang dilakukan di situ, dan ada kesimpulan yang diambil di sebuah pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dalam sebuah penelitian yang dapat diandalkan, yang dapat dibuktikan keandalannya, gitu, yang dapat diterima kebenarannya. Nah, itu dia kira-kira yang terkait dengan hakikat ilmu itu. Oleh karena itu, hakikat ilmu itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang mendasari atau menjadi dasar dari arti atau makna dari ilmu tersebut, gitu. Itu dia yang jadi ilmu mesti bermanfaat bagi orang banyak dan tidak menimbulkan malapetaka di permukaan bumi. Itu sebetulnya yang harus kita maknai dari sisi filsafat ilmu, gitu. Banyak sekarang ini misalnya orang punya ilmu, tapi ilmu itu digunakan untuk menimbulkan malapetaka di permukaan bumi. Nah, kita kan tidak mau seperti itu. Ya. Jadi kalau di bidang teknik, di bidang kimia, di bidang yang lain-lain, tentu nanti bagaimana kita punya ilmu, mendapatkan ilmu, tetapi tidak menimbulkan malapetaka di permukaan bumi ini. Jadi memang kalau kita lihat kejujuran, ya, kejujuran yang dituntut di sini, dan memang kalau akan merusak ilmu yang kita dapat itu di permukaan bumi itu tidak termasuk kepada sebenarnya hakikat ilmu, gitu. Itu anunya, gitu, yang kita coba diskusikan. Nanti kalau ada yang mau memberikan diskusi, silakan saja ya. Saya lebih cenderung banyak diskusi kita daripada mendengar, gitu ya. Saya cerita, Bapak Ibu mendengar. Tapi kalau ada yang mau memberikan masukan, nanti silakan, gitu. Dan biasanya saya di perkuliahan yang ke-4 sampai ke-8, masing-masing Bapak menyampaikan presentasi tentang bidang ilmu masing-masing. Ya. Silakan dibuat nanti PowerPoint, ya, PPT, agak paling banyak mungkin 8 sampai 10 PPT. Seserah mau apa yang ditampilkan, tapi yang terkait dengan bidang ilmu. Misalnya tadi kan ada jalan tol. Sebenarnya apa hakikat ilmu di jalan tol itu, gitu. Apa yang diambil di sana? Apa keuntungannya? Apa kerugiannya? Kenapa jalan tol di Sumatera Barat ini tidak lancar pembangunannya, misalnya? Nah, itu bisa saja dijadikan alasan-alasan tertentu menjadi sebuah bahan presentasi bagi kalau ada yang bekerja di jalan tol, misalnya, gitu. Dan juga di bidang lain, tadi kan ada juga masalah, misalnya dari Jambi, misalnya kalau ada misalnya filosofi dari bangunan sebuah rumah adat, misalnya kalau ada gonjongnya itu apa filosofinya, misalnya, ya? Kan bisa diinikan. Kalau di Padang Lawas itu ada enggak rumah adat atau tertentu, makna filosofi dari rumah itu apa, misalnya? Nah, silakan nanti dikaji, dicari, nah, kita diskusikan, gitu. Itu kita masuk nanti pada kuliah yang ke-4 sampai ke-8. Kita bagi aja, mungkin satu pertemuan itu bisa jadi 3 orang sampai 4 orang nanti, gitu, ya. Yang lain tadi kan ada juga dari pekerjaannya dari bendungan, ya, wilayah sungai. Sebenarnya hakikat dari sungai itu apa? Misalnya filosofi dari sebuah sungai itu apa? Misalnya. Nah, itu. Jadi bisa itu dikaji, gitu. Kalau rumah gadang di Minangkabau itu ada di situ pasti ada rumah gadang, ada kolam ikan di situ. Ada misalnya area lain, gitu. Kira-kira apa filosofinya? Kenapa harus ada misalnya kolam di depan rumah gadang? Kemudian ada rangkiang misalnya di rumah gadang itu. Apa filosofi dari sebuah rangkiang itu bagi kehidupan orang Minangkabau, misalnya, seperti itu.
Nah, jadi kita ingin mengkaji, ya saya kembalikan kepada bidang ilmu Bapak Ibu masing-masing. Ya, silakan dibuat nanti PowerPoint-nya, PPT-nya, tidak banyak, paling ya 8 7, 8, 9 nanti. Nah, sampaikan agak 20 menit kita berdiskusi. Saya akan tahu juga. Kita saling belajar gitu. Kalau saya cerita tentang perikanan tidak mungkin karena yang kita diskusikan itu adalah bidang ilmu teknik sipil gitu. Nah, silakan diambil nanti ya. Hakikat ilmu. Nah, misalnya ada apa namanya? Ada enggak ukiran-ukiran yang di rumah gadang misalnya yang sipil nih ada misalnya di Padang Panjang itu kan ada ukiran apa tiang-tiang rumah itu ada diukir gitu. Ada apa filosofinya gitu misalnya. Filosofi dari ukiran itu apa? Nah, misalnya seperti itu. Ada saya dengar di Padang Panjang itu kalau saya berkunjung dulu ada ke sana tuh ada gambar kucing tidur gitu. Filosofi dari kucing tidur itu apa kira-kira? Nah itu. Jadi itu kan ilmu. Kita menggali ilmu tapi secara filsafat gitu. Nah, itu dia yang mau kita pelajari. Silakan nanti banyak hal-hal yang mungkin menarik yang dalam bidang ilmu Bapak, Ibu, ambil aja. Ya, misalnya Pak John. Ya, Pak John dalam bidang ilmu apa tadi Pak John? Di bidang safety, Pak. Bidang Ketiga. apa? Safety di bidang keselamatan. Ketiga. Ketiga. Ya silakan Pak nanti apa mungkin yang bisa dijadikan sebagai bahan presentasi agak 20 menit satu orang, silakan disampaikan nanti kita diskusikan. Nah, saya dulu rasanya udah 3 kali ngajar di S2 Teknik Sipil. Caranya seperti itu yang saya berikan. Jadi tidak monoton dari saya, sehingga ilmu kita itu berkembang. Ya, misalnya kalau ada bangunan sekarang, misalnya yang lagi viral sekarang, misalnya apa filosofi dari Presiden Joko Widodo membangun IKN misalnya, kan orang teknik mungkin tahu, ya enggak? Atau yang lain begitu. Apa filosofinya dia membangun itu? Nah, kenapa harus dibangun di Kalimantan dan sebagainya? Itu kan ada sebuah filosofi yang memang harus dibuktikan secara ilmu. Nah, itu kira-kira. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu orang teknik sipil akan lebih memahami daripada saya sebagai seorang orang perikanan seperti itu. Gitu. Nah, jadi inilah yang dikatakan bahwa ilmu mesti bermanfaat bagi orang banyak dan tidak menimbulkan malapetaka di permukaan bumi. Nah, jadi kalau kita lihat untuk apa seseorang misalnya bisa membuat bom, tapi bom itu digunakan untuk menghancurkan bumi, itu adalah sebuah yang tidak bermanfaat bagi orang banyak. Itu yang dikatakan dengan menimbulkan malapetaka itu. Jadi sebenarnya Bapak dan Ibu nanti kalau menulis tesis S2 itu tentu isinya mesti bermanfaat bagi orang banyak. Ya. Setidak-tidaknya bagi kolega-kolega yang bergerak dalam bidang ilmu teknik sipil misalnya. Seperti itu yang kita harapkan gitu ya. Nah, jadi kalau begitu kita lihat satu persatu ya. Misalnya apa hakikat ilmu itu? Dia harus objektif. Ya. Jadi ilmu itu harus berusaha untuk mendapatkan pengetahuan yang objektif gitu. Dan tidak terpengaruh oleh prasangka, opini pribadi atau emosi. Nah, itu dia sebenarnya yang dikatakan dengan hakikat ilmu. Jadi objektif ya. Dan tidak ada pengaruh prasangka. Tidak ada pendapat opini pribadi kita atau dalam kondisi emosi kita memutuskan sebuah mengambil kesimpulan dari sebuah teori atau temuan baru kita yang kita temukan. Jadi objektif itu maksudnya itu adalah
memang tidak subjektif, kan gitu. Jadi objektif, kalau kita orang menilai Bapak tidak objektif, nah, kan gitu. Tapi subjektif misalnya, kan lain. Jadi objektif dengan subjektif berbeda. Maka hakikat ilmu itu harus bersifat objektif. Nah, yang kedua apa? Hakikat ilmu itu juga sistematis. Ya, jadi ilmu memerlukan metode yang terorganisir dan sistematik untuk membuktikan dan menjelaskan fenomena-fenomena yang terdapat di lingkaran kita dari temuan-temuan hasil penelitian kita. Jadi terorganisir dan sistematik. Jadi tidak apa namanya tidak amburadul, ya. Jadi dia kalau dalam membuktikan misalnya kita penelitian itu dalam sebuah tesis ada introduction, ada pendahuluannya, pengantarnya apa? Kenapa ini kita lakukan? Ya. Kemudian metodenya bagaimana? Itu harus jelas. Ya. Kalau Bapak orang teknik sipil tentu harus jelas metode penelitiannya bagaimana nanti di dalam tesis itu. Itu yang dinamakan dengan penelitian. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan itu ada hasilnya, kemudian dibahas hasil itu untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang kita jadikan sebagai topik daripada penelitian kita. Itu yang dikatakan dengan sistematis. Kemudian yang ketiga, kita juga hakikat ilmu itu verifikasi. Jadi verifikasi itu hasil ilmiah harus dapat diverifikasi oleh orang lain yang melakukan penelitian serupa. Jadi apa artinya? Kalau kita menemukan suatu teori baru, harus dapat diuji oleh orang lain, diverifikasi oleh orang lain ketika dia melakukan penelitian serupa dengan kita. Bukan berarti dia adalah plagiator atau plagiat, tidak. Tapi mungkin dengan kekurangan yakin dari teori yang kita hasilkan itu, dia mencoba memverifikasi, mencari kebenaran, benar enggak tesis atau hasil penelitian ini dilakukan. Tentu dengan cara yang melakukan metode lain, misalnya. Tapi ilmiah. Ini yang dikatakan dengan verifikasi. Jadi verifikasi itu mencari kebenaran terhadap penelitian serupa. Ya. Jadi tidak tertutup kita. Jangan dikatakan misalnya orang itu plagiator. Tidak. Ya. Kalau plagiator kan lain, mencontek habis-habisan. Tapi dia sebenarnya memverifikasi, melakukan penelitian serupa. Nah, nanti coba dibandingkan mana yang benar. Disitulah kebenaran itu adanya gitu. Di dalam filsafat ilmu itu yang terkait dengan hakikat ilmu. Terus juga ada universal. Ya. Kalau kita lihat pengetahuan ilmiah harus memiliki sifat universal. Berlaku tidak hanya dalam konteks tertentu, tapi juga dalam berbagai situasi dan lingkungan. Jadi dia mempunyai prinsip-prinsip ilmiah harus dapat diterapkan secara luas. Jadi universal itu kan secara luas. Nah, itu yang dikatakan dengan hakikat ilmu itu. Terus kumulatif, ya, ilmu adalah upaya yang berkembang seiring waktu. Pengetahuan baru dibangun di atas pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Jadi kita punya pengetahuan di S1, kita bangun pengetahuan baru, tapi beriringan dengan pengetahuan yang sudah ada kita bangun dahulunya di skripsi S1 misalnya. Jadi melanjutkan. Jadi kumulatif itu melanjutkan, mencari kebenaran. Ya, kebenaran itu adalah itu sebuah metode yang memang menyangkut dengan hakikat ilmu. Itu yang ini. Kalau di yang terakhir katanya ada falsibiabilitas, ya, falsibialitas.
Ilmu menginginkan pengujian dan penolakan teori atau hipotesis dengan bukti yang cukup. Nah, itu dia. Jadi ada hipotesa sebenarnya yang kita bangun di dalam sebuah penelitian itu. Hipotesis itu kan ada dua sebenarnya. Ada hipotesis H0, ada hipotesis H1 misalnya. Jadi hipotesis itu adalah dugaan sementara yang perlu kita buktikan ya, dengan sebuah penelitian. Itu yang dikatakan dengan hipotesis. Jadi menguji hipotesis itulah sebenarnya dari sebuah kajian dari kita lakukan. Nah, dalam penelitian Bapak Ibu, kita nanti akan bertemu dengan hipotesis. Enggak. Apakah di S1 juga ada hipotesisnya? Jadi beda dengan asumsi ya. Asumsi beda dengan hipotesis. Ya. Jadi asumsi itu adalah sesuatu yang memang dianggap sama, misalnya. Itu diasumsi ya. Tapi dia tidak bisa diukur. Biasanya kalau kawan-kawan dari teknik sipil semua data mungkin bisa diukur gitu. Tapi apakah ada di situ asumsi yang bisa diasumsikan? Jadi diasumsikan itu adalah sekali lagi yang tidak bisa diukur. Ya. Kalau kekuatan semen mungkin bisa diukur. Kalau kualitas semen Padang dengan semen Indonesia itu mungkin bisa diukur gitu ya, kekuatannya. Nah, jadi ini yang dikatakan dengan menguji menggunakan sebuah hipotesis. Itu kira-kira yang menyangkut dengan hakikat ilmu. Ada yang bisa memberikan masukan? Silakan kalau ada tentang hakikat daripada ilmu. Jadi ada sebuah filosofi yang mengatakan bahwa tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba, itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Nah, itu dia. Jadi di dalam filsafat itu kadang-kadang ada sesuatu memang yang harus kita anukan gitu. Apa namanya, kata-kata yang mengandung filosofi di situ. Jadi kalau kita lihat tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba, karena di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Ini berarti apa? Tugas kita bukanlah untuk berhasil, itu artinya apa? Dari sisi filsafatnya berarti bahwa fokus utama kita seharusnya bukan pada hasil akhir yang sukses, tapi pada proses, pada usaha dan dedikasi yang kita investasikan dalam melakukan tugas atau mencapai tujuan. Itu dia. Jadi fokus utamanya seharusnya bukan kepada hasil akhir yang sukses, tapi pada proses. Bagaimana proses itu kita lakukan dengan benar sehingga menghasilkan hasil yang baik. Nah, itu filosofi dari tugas kita bukanlah untuk berhasil. Kemudian tugas kita adalah untuk mencoba. Nah, pernyataan ini mendorong kita untuk berani mencoba dan mengambil resiko. Jadi melalui tindakan percobaan kita dapat memahami lebih baik apa yang mungkin berhasil dan apa yang mungkin tidak. Nah, itu dia. Jadi dengan mencoba kita memiliki kesempatan untuk belajar berkembang. Jadi itu Bapak Ibu yang mungkin terkait dengan ini. Jadi di mana dalam penelitian nanti saya pikir kita harus melakukan tindakan percobaan. Biasa itu. Kalau di teknik tugas akhir ada percobaan.
ya, eksperimen yang dilakukan di situ. Saya kurang paham juga kalau kami di perikanan itu, misalnya percobaan itu menguji misalnya kadar protein pakan ikan itu terhadap pertumbuhan. Nah, itu namanya melalui tindakan percobaan. Dari tindakan itu bisa diambil sebuah kesimpulan, kira-kira kadar protein yang berapa yang bagus untuk pertumbuhan dari sekelompok ikan gitu. Itu misalnya. Nah, kalau di teknik ada enggak eksperimen seperti ini? Pak Kamaludin, ada enggak kira yang ini yang melakukan percobaan di bidang teknik sipil ada Pak? Ada Pak, ada. Ada ya? Biasanya Nah, kalau di teknik sipil itu ada juga trial and error Pak. Misalnya di bidang beton misalnya Pak. Jadi biasanya kalau di labor beton itu selalu dilakukan modifikasi Pak. Biasanya material yang digunakan untuk membentuk beton itu ada yang disubstitusi. Apakah yang disubstitusi itu material agregat kasarnya atau agregat halusnya diganti dengan material yang lain untuk mencapai mutu yang sama, tetapi materialnya disubstitusi gitu, trial and error. Ada juga Pak. Ada ya? Ada Pak. Berarti sama. Jadi untuk mendapatkan kesempatan untuk belajar berkembang itu kita memerlukan percobaan, kan begitu? Betul Pak. Betul. Nah, itu dia. Jadi di dalam mencoba itulah kita menemukan kesempatan untuk berhasil. Nah, itu dia. Jadi keberhasilan itu harus dilakukan dengan melalui tindakan percobaan. Nah, kira-kira seperti itu di dalam filsafat ilmu itu seperti itu. Jadi seperti ilmu basic science-nya dari ilmu hakikat ilmu itu sebenarnya kan mendorong kita untuk melakukan sesuatu itu memang dengan kebenaran, gitu. Dengan kejujuran. Ya. Nah, nanti ada ilmu itu mempunyai estetika, mempunyai etika dan sebagainya begitu. Jadi kira-kira seperti itu yang menyangkut dengan. Jadi pada prinsipnya sekali lagi bahwa belajar kita filsafat ilmu itu sebenarnya adalah belajar kita untuk jujur dengan bidang ilmu kita, tidak melakukan manipulasi, tidak melakukan yang plagiat, dan ilmu yang kita peroleh itu sebenarnya adalah yang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, kalau akan menimbulkan malapetaka, itu tidak usahlah dikaji masalah itu, atau disimpan saja, tidak usah dikembangkan. Nah, itu yang barangkali makna dari apa yang saya sampaikan tadi. Ini saya ambil kata ini dari sebuah kata bijak Hamka gitu ya. Jadi Hamka itu pernah berbicara jangan takut gagal, karena orang yang tidak pernah gagal adalah orang yang tidak pernah melangkah. Nah, itu. Jadi oleh karena itu kita sebagai seseorang yang mengambil resiko, pernyataan mendorong untuk tidak takut mengambil resiko, mencoba hal-hal baru dalam hidup. Nah, itu dia. Ya. Nah, dalam hidup itu tentu dalam bidang ilmu kita. Bisa juga kita mencoba hidup baru, apalagi sekarang kalau kita lihat kondisi perekonomian bangsa kita itu sekarang kan kurang baik misalnya, menurut kita misalnya, menurut saya seperti itu. Kemudian pendapatan masyarakat rendah dan sebagainya. Nah, dari bidang teknik mungkin banyak juga risiko tadi kan disampaikan karena situasi kegiatan ekonomi sekarang banyak yang usahanya konsultannya tidak jalan dengan baik dan semacam-macam dan sebagainya. Nah, tapi sebenarnya itulah sebagai seorang ilmuwan kita berani mengambil risiko, ya. Jadi tidak takut mengambil risiko mencoba hal-hal yang baru di dalam hidup. Misalnya kalau di teknik tak berhasil, apalagi kalau tak juga berhasil, apalagi.
Jadi sebenarnya hakikat filosofi dari ilmu itu seperti itu. Nah, kita harus belajar juga dari kegagalan. Jadi kegagalan itu adalah bagian dari kehidupan. Nah, itu membuat kita ada peluang yang berharga untuk belajar dan tumbuh. Jadi filosofinya mengajak kita untuk memahami kegagalan tidak selalu merupakan akhir dari perjalanan. Nah, jadi ini filosofinya kira-kira seperti itu, yang belajar dari kegagalan. Kemudian terus bergerak, maju. Orang yang hanya melangkah dalam hidupnya tanpa pernah takut adalah orang mereka yang mampu mengatasi hambatan dan terus bergerak maju menuju tujuan yang dicapai. Nah, itu dia. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, saya yakin kita semuanya adalah insan-insan yang mempunyai komitmen untuk maju. Nah, buktinya jauh dari Sumatera Utara, jauh dari Kerinci, jauh dari Jambi, di Padang. Kita hari ini berkumpul, berdiskusi kita untuk mencari, berdiskusi tentang sebuah ilmu, hakikat ilmu yang memang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan kita menguasai ilmu-ilmu yang ada pada kita masing-masing. Saya pikir seperti itu kita. Ya. Kenapa kita ngambil S2? Tadi kan sudah nyatakan, saya ingin menambah ilmu. Ya. Kenapa kita datang dari Padang Lawas ke Universitas Bung Hatta? Ada apa misalnya? Karena memang mungkin Bung Hatta ini mempunyai, apalagi di teknik sipil itu dosen-dosennya bukan dari dalam saja. Ada yang dari Malaysia saya dengar. Ada yang dari UI, ada yang dari ITB. Ya. Nah, itu menandakan bahwa meskipun Bapak Ibu kuliah di Fakultas Teknik Sipil S2 Bung Hatta, tapi dosennya bukan dari dalam saja. Nah, jadi kita orang-orang ITB, orang Malaysia dan UI itu juga mempunyai ilmu-ilmu yang terus berkembang. Nah, itu yang disampaikan kepada kita. Gitu. Nah, jadi rasanya tidak rugi kita kalau mengambil strata S2, ya. Karena ke depan itulah yang dicari. Tadi kan ada yang menyampaikan bahwa untuk sekarang ini bukan keahlian yang di ini, tapi strata pendidikan juga kita juga harus ditanyakan, dijadikan dasar untuk menjadikan seseorang pada posisi tertentu. Itu benar. Ya. Jadi inilah yang harus kita dalami. Silakan Bapak Ibu nanti menyusun sebuah tesis, ya, yang barangkali sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Kalau memang tentu, apalagi yang sudah berpengalaman di lapangan, luar biasa, karena memang ilmu itu ada di lapangan. Kalau teori kita baca itu tidak cukup, tapi biasanya penemuan baru itu ada di lapangan. Pengalaman saya seperti itu. Gitu. Pasti ada di lapangan. Nah, kalau tadi bicara dengan jalan tol, nah, kenapa? Ada sesuatu yang barangkali bisa diungkapkan atau dijelaskan dari sisi jalan tol itu apa sebenarnya, gitu. Baik dari sisi tekniknya, baik dari sisi kontur yang lain-lain. Dari istilah saya tidak tahu itu di teknik sipil. Ya. Nah, itu sebenarnya yang harus kita pahami, sehingga menarik sebenarnya untuk kita diskusikan, ya. Sesuai dengan bidang ilmu kita masing-masing. Tadi sudah cerita saya misalnya kenapa ada ukiran di rumah gadang. Kenapa di Jambi itu rumah adatnya seperti ini misalnya. Atau di Padang Lawas di Sumatera Utara itu Pak Pulungan, Pak Nuh tadi, ada enggak filosofi dari sebuah rumah adat di sana misalnya yang bentuknya seperti itu, apa filosofinya itu? Nah, itu yang perlu kita ungkap, kita bicarakan, kita diskusikan dalam waktu 20 menit masing-masing nanti. Saya pikir itu ananya. Udah cukup jelas kok apa yang saya inginkan.
Silakan nanti, tapi saya tentu berharap tidak ada yang tidak presentasi, karena nilai akan ada di situ. Nah, ya, nilai akan ada di situ. Eh, Mudah-mudahan nanti kan baru kuliah pertama, kedua, ketiga, keempat kita start untuk presentasi. Silakan nanti dibagi sama komtinya. Komtinya Ibu Dian ya. Udah ada komting yang sudah terpilih Pak, Ibu Reska Pak. Oh, Ibu Reska. Iya Pak. Iya. Nanti diatur aja. Siapa yang mau tampil pertama atau diundi atau gimana, silakan aja nanti. Kita aja, santai aja kita. Ya. Saya ingin dengar pula dari pengalaman-pengalaman Bapak Ibu ya, yang bekerja di instansi masing-masing. Silakan nanti. Nah, tadi kan ada kita bicara ontologi gitu, ya. Jadi ontologi itu berasal dari kata ontos yang berarti berada, dan logos ilmu berarti ilmu. Jadi bisa disimpulkan bahwa ontologi itu adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada di, sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya masyarakat. Nah, ini tugas Bapak Ibu. Ya. Kalau temuan kita itu bisa enggak dipercaya oleh masyarakat? Ilmu baru yang kita lahirkan dari sebuah tesis kita bisa tidak dipercaya oleh masyarakat. Nah, itu yang dikatakan dengan ontologi. Jadi bagaimana nanti Bapak kuliah 3 semester, terus nanti menyusun sebuah tesis, ya, tugas akhir. Tapi sekarang katanya tidak perlu bulan lagi, menurut Menteri Nadiem kan tidak perlu bulan tesis. Ya. Tapi keputusan itu belum ada di Bung Hatta. Ya. Kita fokus dulu, pasti ada nanti nyusun tesis misalnya. Nah, silakan nanti. Jadi ontologi itu sekali lagi bahwa ontologi adalah ilmu yang membahas tentang hakikat sesuatu yang ada di, sehingga sesuatu tersebut bisa dipercaya oleh masyarakat. Itu namanya ontologi. Nah, jadi biasanya kalau ujian doktor, saya menguji biasanya itu yang saya tanya. Kira-kira dari sisi ontologinya apa yang ditemukan? Apa ilmu baru yang bisa diterima oleh masyarakat atau dipercaya oleh masyarakat dari kajian yang dilakukan? Tentu sesuai dengan bidang. Bapak Ibu, kalau bidang perikanan saya tentu lain lagi nanti. Jadi apa yang dikaji oleh pengetahuan itu disebut dengan ontologi. Ya, ontologi. Jadi ada ontologi, ada epistemologi, dan aksiologi. Ada 3. Jadi filsafat ilmu sangat berkaitan erat dengan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya. Nah, itu dia. Apa epistemologi? Episteme berarti pengetahuan, berarti pemikiran, ya, logos. Ya. Jadi epistemologi itu berasal dari kata Yunani, berarti di situ ada pengetahuan yang melahirkan sebuah pemikiran, ya. Pemikiran. Jadi pengetahuan baru yang dilahirkan berdasarkan pemikiran-pemikiran kita. Jadi ini prinsipnya adalah mengarah pada pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan baru. Nah, tadi kan kita sebelumnya mengatakan mungkin orang sudah banyak publikasi, ya, di jurnal internasional bidang ilmu kita. Nah, tapi bisa jadi kita yang berbasis membangun rumah berbasis kearifan lokal, ya. Itu belum banyak terungkap. Ada misalnya apa filosofi kalau kita membangun rumah di kampung itu harus diambil pisang 1 tandan, itu ayam 1 ekor dipotong, kemudian
di darahnya itu disiramkan ke kayu. Kira-kira apa filosofinya itu misalnya? Pisang nih. Kenapa harus dilakukan itu? Itu kan mungkin kearifan lokal, ya, yang maknanya ada enggak secara filosofi? Ada enggak bisa yang memberikan penjelasan dari kawan-kawan ini? Ada enggak? Kira-kira apa? Apa? Ya. Begini Pak, saya Nah, Permeda silakan, Godadi. Pak. Pernah saya bertanya itu tentang hal yang demikian Pak. Itu di Ya. dalam acara pengajian. Itu katanya itu seperti ini, seperti kebiasaan. Tapi kalau untuk kita umat Islam itu jatuhnya ke syirik gitu. Nah itu. Jadi sampai di sana aja kita tidak percaya, tidak boleh percaya hal yang demikian katanya. Udah diikat. Nah itu sejarahnya saya di penerangan dari yang disampaikan oleh Ustadz di masjid. Ya. Ya Pak, itu Pak. Nah itu kan sementara. ya kepercayaan kan, jadi bukan kearifan lokal ya, kalau gitu. Bukan, iya termasuk kearifan lokal. Nah, termasuk kearifan lokal, tapi kalau dipercaya itu syirik. Sebenarnya itu tidak dalam agama Islam katanya. Ya sama dengan ini Pak Gunadi. Saya pernah dengar juga dulu misalnya kenapa orang membangun jembatan itu katanya dulu pernah dipotong kerbau, sapi itu untuk apa sebenarnya gitu? Kenapa harus seperti itu? Gitu. Nah itu kan atau misalnya kita mendoa di rumah, orang membakar kemenyan gitu. Ada apa sebenarnya? Kenapa harus membakar kemenyan gitu? Ya. Kalau orang maaf ya, kalau ada yang agama selain dari Islam, ada enggak? Ya. Ya, seperti itu. Kenapa orang dulu kalau mau mendoa itu pasti dibakar kemenyan. Sekarang yang enggak ada lagi misalnya. Itu mungkin kita harus tahu filosofinya apa misalnya. Seperti yang tadi. Ada apa namanya? Kira-kira filosofi orang melakukan itu apa? Itu yang mau kita kaji, kita dalami. Kalau bisa mengungkapkan tadi Pak Pramadya mengatakan bahwa itu adalah syirik. Ya, syirik. Tapi mengapa orang melakukan itu? Padahal orang-orang itu adalah orang yang beragama Islam misalnya. Izin Pak. Izin saya ngomong Pak. Ya, silakan. Kalau menurut saya Pak, kita membangun rumah lalu ayam. Kalau filosofinya ya kalau yang saya tangkap, ini kan memotong ayam kan mengeluarkan darah ya. Ayam itu kita beli dan segala macamnya. Lalu ini menunjukkan bahwa untuk membangun suatu rumah itu butuh suatu pengorbanan Pak. Pengorbanan yang mungkin tidak tidak kecil nilainya, dan itu dilambangkan dengan memotong ayam Pak. Jadi saat kita membangun rumah itulah pengorbanan yang selama ini mungkin kita ngumpul duit dari yang kecil lalu menjadi besar lalu kita bangun rumah Pak. Kalau saya nangkapnya seperti itu Pak dalam memotong ayam. Ya, bisa jadi itu menurut kita, tapi itu filsafatnya, filosofinya kan itu menurut kita. Tapi mungkin kalau ditanya dengan orang lain, mungkin akan lain juga jawabannya, enggak? Atau sama. Gitu. Nah, itulah mencari kebenaran, itulah yang dikatakan dengan hakikat ilmu tadi. Gitu. Ya, itu dia sebenarnya. Ya, kita tidak tahu sekarang. Ya, banyak itu dulu kan orang seperti itu. Ya. Orang sangat percaya dengan yang apakah dikatakan itu primitif atau sesuatu yang memang bisa dipercayanya seperti itu. Nah, yang anehnya kan kita ini kan orang yang beragama. Kalau menurut agama Islam atau agama lain mungkin maaf kalau apakah memang itu dibenarkan? Tadi kata Pak Pramadya itu syirik. Ya. Nah, kan gitu. Itu anehnya. Oke ya, mungkin ini menarik sebenarnya filsafat ini kita ini. Gitu. Iya Pak. Nah, tolong nanti dibikin aja lah, dibikin sebuah PPT enggak 10 atau 6 boleh.
Kita cerita lah nanti di bidang ilmu masing-masing. Apa yang mau kita anukan, yang kita kembangkan, yang kita sampaikan. Nah, saya akan dengar gitu ya. Dari sisi tekniknya bagaimana. Gitu. Lanjut ya. Jadi epistemologi itu membantu kita memahami dasar-dasar pengetahuan, sumber-sumber pengetahuan dan batasan-batasan yang melekat pengetahuan manusia. Ya, itu dia kira seperti itu. Jadi bagaimana kita harus berperilaku ketika kita menghadapi ketidakpastian dalam pengetahuan kita. Nah, itu. Jadi kajian ontologi, aksiologi, epistemologi itu tiga itu penting di dalam ilmu filsafat. Kalau kita dengar siapa, kenapa misalnya yang viral bicara kita nyebut nama orang Rocky Gerung misalnya, kita kan tak ada yang tak tahu Rocky Gerung mungkin ya. Tapi mengapa dia mengatakan sesuatu perkataan sampai dia tidak bisa dijadikan misalnya diadili misalnya, atau tersangka gitu. Karena memang secara filosofi dia mungkin berbicara dengan filsafat sains, menurut dia seperti itu. Gitu. Nah, jadi kira-kira itulah yang ini dia mencari kebenaran. Katanya tolol itu tidak apa namanya, sebuah kata-kata yang tidak bisa dianggap sesuatu yang disalahkan. Nah ini kan panjang kajiannya, tapi kita mengikuti perkembangan dari diskusi-diskusi. Kalau kita lihat kondisi negara kita ini sekarang kan, apalagi mau pemilu ya, itu hati-hati kita untuk membangun image, membangun pengetahuan yang memang akan berdampak terhadap kita. Kira-kira seperti itu, menurut saya seperti itu. Nah. Kemudian beberapa konsep dan pandangan penting yang dapat kita temukan dalam epistemologi itu meliputi tabula rasa. Jadi pandangan yang menyatakan bahwa pemikiran manusia itu pada awalnya slide, ya, kosong, yang belum memiliki pengetahuan. Jadi dengan melakukan percobaan, dengan melakukan penelitian, maka akan muncul sebuah pengetahuan baru. Nah, itu dia, sebenarnya itu. Nah, karena itu nanti mungkin Bapak Ibu pengetahuannya tentang sesuatu dalam bidang teknik sipil masih kosong, saya anggap masih kosong, walaupun tidak kosong ya. Nah, tapi dengan membangun sebuah kajian penelitian untuk menghasilkan tesis S2, itu adalah memunculkan sebuah pengetahuan baru, ya, membentuk pengetahuan baru. Nah, itu yang dikatakan dengan salah satu dari konsep epistemologi dalam bidang filsafat ilmu. Terus berikut empirisme, kontras dengan rasionalisme. Jadi epistemologi itu juga mengkali berdebat antara empiris, ya, dan rasionalis. Ya. Bagaimana kita memperoleh pengetahuan melalui pengalaman sensorik atau melalui pemikiran refleksi. Nah, jadi sensorik itu apa itu sensorik? Sensorik melalui sensorik itu mata ya, sensorik atau melalui pemikiran refleksi, gerakan ya. Nah itu. Jadi antara empirisme dan rasionalisme. Jadi berlawanan, dengan adanya empirisme dan rasionalisme itu akan timbul ilmu pengetahuan baru. Nah, itu yang di dalam konsep epistemologi. Ya. Di situ juga ada ketidakpastian, ya, dan skeptisme. Ketidakpastian dalam pengetahuan manusia.
Jadi pertanyaannya muncul, sejauh mana kita dapat yakin tentang pengetahuan kita dan apakah ada batasan terhadap pengetahuan manusia? Jadi pengetahuan kita itu, ya, yakin tidak dengan pengetahuan kita itu? Kita suatu penelitian kita temukan, yakin tidak? Tentu harus yakin kita dengan pengetahuan kita itu. Karena telah diuji kebenarannya. Apa alat ujinya? Tadi ada hipotesis kita. Kita melakukan metodologinya yang benar. Gitu. Ya, dengan metode yang benar, dengan uji yang benar, akan keluar data. Ya. Nah, data itulah yang bisa mengambil sebuah kesimpulan. Ya. Jadi kesimpulan itulah yang menghilangkan ketidakpastian kita di dalam mengambil sebuah kesimpulan di dalam sebuah penelitian. Ini sudah benar. Berarti hipotesa kita itu adalah hipotesa yang menyatakan bahwa penelitian itu adalah sesuatu yang dengan perlakuan itu bisa diterima dengan benar karena kita sudah menguji hipotesanya, sudah menguji metodologinya. Itu kira-kira yang terkait dengan epistemologi ya. Selain dari itu juga aliran-aliran epistemologi ya. Ada berbagai aliran atau pendekatan ya, seperti positivisme, konstruktivisme, pragmatisme, dan postmodernisme ya, yang masing-masing memiliki pandangan unik tentang sumber, sifat, dan metodologi pengetahuan. Jadi pemikiran kita itu positif. Ya, kita ini ya terbangun di otak kita itu bahwa itu adalah positif, memberikan manfaat bagi kehidupan orang banyak, bagi kehidupan kita. Nah, itu namanya positif. Kalau konstruktif, jadi apa kalau di ilmu teknik sipil konstruksi sama enggak dengan konstruktif? Maaf ya saya minum ya. Ada pragmatis. Kan orang sering bilang pragmatis ya. Nah, itu anunya gitu. Kalau nanti dicari kira-kira apa yang maksud dengan pragmatis itu dan postmodernisme. Jadi pada prinsipnya aliran-aliran epistemologi itu selalu memiliki berbagai aliran ya, atau pendekatan. Bisa dia positif, konstruktif, pragmatis, dan postmodernisme. Satu lagi aksiologi. Ya, tadi kan ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Jadi aksiologi itu berasal dari kata aksios, ya, berarti pemikiran. Jadi aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas hakikat nilai yang ditinjau dari kefilsafatan. Nah, jadi ada pemikiran, pengetahuan yang baru, yang mempunyai makna bagi orang banyak, kira-kira seperti itu. Dalam filsafat seperti itu. Jadi logos. Jadi berarti pemikiran. Sekali lagi pemikiran itu kan bisa saja dari naluri kita, bisa saja dari hasil uji coba kita. Itu semuanya termasuk dari sisi aksiologi. Ya. Nah, oleh karena itu aksiologi itu menggali pertanyaan-pertanyaan seperti apa? Ya. Dia hakikat nilai. Dia menggali pertanyaan hakikat nilai.
Bagaimana nilai-nilai tersebut didefinisikan dan diidentifikasi dan didefinisikan. Nilainya bukan nilai apa ya, nilai angka 60 tidak, tapi dalam arti yang luas bermanfaat. Nilainya itu positif atau negatif. Itu yang diminta di sini, yang harus kita buktikan. Kemudian ada hierarki nilai. Ada peringkatan, ya. Bagaimana nilai-nilai diberi peringkat atau diorganisasi dalam hubungan satu sama lain. Nah, kalau boleh katakan istilah populernya prioritas. Prioritas yang harus diselesaikan dahulu dari sisi bidang ilmu mana. Kalau Bapak Ibu paham tentang apa, misalnya kita melakukan SWOT analisis, itu akan keluar di SWOT analisis itu prioritas-prioritas yang harus dikerjakan lebih dahulu supaya dia mempunyai makna bagi suatu pekerjaan kita. Nah, itu yang dikatakan dengan hierarki nilai. Kemudian juga ada sumber nilai. Dari mana sumber nilai itu berasal? Apakah dari agama? Apakah dari budaya? Apakah dari etika atau sumber lain? Nah, jadi nilai-nilai itu kan kalau kita baca agama, kalau kita berbicara tentang agama, kalau kita orang Islam, Al-Quran itu kan sumber ilmu pengetahuan bagi kita. Ya. Di situ ada semuanya. Itu kan dari sisi agama. Ya. Mungkin orang berbudaya juga sumbernya dari agama, dari Al-Quran misalnya. Kalau di Islam kan begitu. Ya. Kenapa orang budayanya baik, ya, etikanya baik? Nah, itu adalah karena dia mempunyai nilai-nilai yang bersumber dari agama, tapi sebagai dasarnya tentu Al-Quran. Kalau bagi kita yang Muslim seperti itu. Kemudian ada konflik nilai. Bagaimana mengatasi konflik nilai ketika dua nilai atau prinsip nilainya bertentangan? Nah, jadi bisa saja ada dua nilai yang saling punya prinsip yang bertentangan. Nah, itu dibuktikan dengan suatu hipotesa. Nah, kalau hipotesa kita uji dia dengan hipotesa, kita uji dengan metode yang benar di dalam penelitian itu, maka konflik dari nilai yang bertentangan itu bisa diselesaikan. Nah, itulah dia sebenarnya dari hakikat ilmu. Ya. Jadi hakikat kita tidak saling menyalahkan. Mari kita menyelesaikan konflik nilai itu berdasarkan hasil penelitian. Ya. Sehingga kalau sudah ada penelitian yang ditemukan, maka konflik yang bertentangan itu bisa diselesaikan dengan baik. Kemudian yang terakhir, pengaruh nilai pada tindakan. Bagaimana nilai-nilai mempengaruhi tindakan, keputusan manusia. Ya. Ini kan berhubungan dengan etika dan moralitas. Nah, etika, moralitas, itulah yang dibangun di dalam hakikat ilmu. Ketika kita mendapatkan ilmu baru, tapi ketika kita tidak memiliki etika, maka hancur dia. Ketika tidak memiliki moralitas, kita gunakan ilmu kita itu untuk kejahatan, maka itu adalah sudah menyalahi aturan. Tergantung kepada budaya kita, tergantung kepada etika kita. Ya, semuanya itu menyangkut dengan moralitas. Jadi walaupun kita sudah mempunyai ilmu,
Tapi kalau kita gunakan untuk menyakiti kelompok-kelompok tertentu, maka etika dan moral kita tidak bersifat tergolong kepada aksiologi. Ya. Oke, Bapak Ibu, ada sedikit lagi. Ada cabang-cabang filsafat itu, apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah, logika. Ya. Kalau apa yang disebut benar dan apa yang disebut salah itu logika kita. Logika kita ini benar, logika kita ini salah. Ya. Kemudian mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk, itu etika. Terkait dengan etika. Ya. Etika. Kalau yang berhubungan dengan keindahan atau jelek, itu estetika. Ya. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, benar nggak kita misalnya membangun jalan itu dengan misalnya kalau dibaca dengan ketebalan aspal misalnya, ya. Kalau menurut kita benar atau menurut kita salah, itu kita adalah berpikir secara logika. Misalnya, saya tidak tahu, mungkin Bapak lebih paham. Kenapa aspal jalan itu tebalnya 5 cm atau 10 misalnya. Tentu ada alasannya. Ya, ketika orang mengaspal jalan, orang selalu diukur misalnya tebalnya 5 cm atau berapa senti. Nah, menurut logikanya yang benar itu berapa sebenarnya? Menurut ilmu pengetahuan yang kita dapat, sebetulnya mengaspal jalan itu berapa senti yang benarnya. Nah, itulah yang dikatakan logika. Atau yang lain misalnya dalam bidang ilmu teknik sipil, apa kira-kira yang benar dan apa yang salah itu secara logika. Saya mencontohkan tadi mengaspal jalan tebalnya 5 cm atau 10 cm. Nah, itu baru dikatakan kalau logika kita berpikir kalau ini yang saya bangun logikanya bagaimana, benar atau salah. Nah, itu yang dikaji di dalam pokok-pokok permasalahan di dalam filsafat. Nah, kemudian baik dan mana yang dianggap buruk itu terkait dengan etika. Etika, baik, buruk. Nah, apa mungkin yang bisa dijelaskan di baik buruk di bidang Bapak? Apa yang membangun atau rumah? Kalau rumah mungkin estetika, ya, keindahan rumah. Ini rumahnya bagus ya, indah dipandang. Ya. Kalau ini jelek dipandang. Nah, kalau kompleknya ini indah dipandang, ada taman, ada masjid, ada tempat bermain-main, itu mungkin menyangkut dengan estetika. Nah, tapi kalau membangunnya itu dianggap kurang baik, nah itu juga estetika. Tapi ketika bicara kita dengan baik dan mana yang buruk, itu adalah etika. Nah, ini baik, ini buruk. Kira-kira dalam bidang ilmu teknik sipil, contohnya apa? Siapa yang bisa memberikan penjelasan yang terkait dengan etika? Ya. Jadi itu anunya. Nah, oleh karena itu banyak sekali cabang ilmu filsafat itu. Ada yang epistemologi, estetika, etika, agama, metafisika, ilmu, pendidikan, hukum, matematika, politik. Sebenarnya itu adalah semuanya cabang ilmu filsafat. Ya.
orang sekarang berbicara tentang politik. Ya. Yang hangat-hangat sekarang kan politik, Pak. Ya, enggak? Kita Boleh saya ya, silakan. Silakan. Ada yang mau berkomentar, silakan. Halo? Prof, boleh saya bertanya, Prof? Boleh, boleh. Ini antara jelek dengan buruk itu apa bedanya, Prof? Ya. Ya. Ya, kalau Itu aja pertanyaan. ya. Itu aja yang saya tanya. Buruk, mana yang dianggap baik dan mana yang dianggap buruk, itu etika. Ya. Nah, apa yang termasuk indah, apa yang termasuk jelek, itu estetika gitu. Nah, sekarang buruk jelek itu kategorinya kayak apa gitu? Ya, kalau baik buruk itu kan lebih etika. Kita bicara dengan misalnya apa namanya, lebih cenderung kita ke kalau dari sisi apa namanya, perilaku kita, ya. Perilaku. Jadi perilaku kita itu Ya. baik. Ini anaknya sopan misalnya. Ini anaknya tidak nakal, tidak menghargai orang tua, tidak menghargai teman. Itu dianggap perilakunya buruk. Nah, itu namanya etika. Etika itu gunanya dalam kehidupan sehari-hari seperti itu, Pak Pulungan, Pak Gunadi ya, Pak Gun. Nah, tapi dari sisi indah itu dan jelek itu kita lebih cenderung ke keindahan sebenarnya. Jadi kalau kita membangun rumah, Ya Pak. Ini apanya bermasalah pula Pak? Zoom-nya. Iya. Ada gangguan. Ya Pak, memang sinyal kurang bagus. Iya, sinyal. Iya, apalagi jauh dari Padang Lawas. Ya. Iya. Jadi itu kira Pak Gun, ya, yang saya pikir. Jadi kalau indah dan jelek itu sebenarnya lebih cenderung ke bangunan. Kalau dalam bidang teknik sipil mungkin itu Pak. Ya. Oh iya. Umpamanya masjid indah tapi kamar mandi atau WC-nya jelek gitu Pak. Ah iya. Bisa jadi. Boleh ke sana ya? Boleh. Ya. Boleh. Jadi itu lebih cenderung ke bangunan kalau di ilmu teknik sipil. Oke Pak, terima kasih Prof. Ya, oke Pak Gun. Ya. Satu lagi Pak. Ya. Yang wajah cantik dan wajah jelek ini gimana jadinya Pak? Wajah cantik. Ya cantik dan jelek itu kan cantik jelek ininya. Gimana boleh ceritanya nih Pak? Itu kan kalau kita lihat itu kan keindahan Pak. Keindahan. Ya. Keindahan itu bisa dinilai dari sisi bangunan, bisa dari sisi wajah atau ya language kita misalnya, body language misalnya, ya. Itu kan bisa dinilai, oh ini jelek, ini indah, gitu. Itu tergantung kepada kita sebenarnya Pak, yang menilainya. Gitu. Tapi sebenarnya itulah dia cabang filsafat. Ya kalau kita lihat kan tidak mungkin pula wajah wanita itu indah dipandang ya. Ya itu ya bisa saja Pak. Jadi tadi kan kalau dengan Pak Gun tadi mungkin bangun rumah. Kalau terkait dengan bidang ilmu kita membangun rumah. Bagaimana rumah itu supaya indah dilihat oleh orang misalnya. Wah ini kan indah rumahnya ya. Nah ini rumahnya jelek nih, ya, kan gitu. Nah itu kira. Kalau dari bidang teknik sipil atau ada bidang lain enggak yang terkait dengan ilmu teknik sipil, ya. Nah, itu bisa kita maknai seperti itu. Tadi sudah dijelaskan filsafat itu ada ilmu alam dan ilmu sosial sebenarnya. Gitu. Nah, jadi ini Buya Hamka pernah mengatakan bahwa iman tanpa ilmu bagaikan lentera di tengah tangan bayi gitu. Namun ilmu tanpa iman bagaikan lentera di tangan pencuri. Kira-kira maknanya filosofinya apa? Mungkin Bapak sudah tahu itu ya.
mengartikan dari apa yang disampaikan oleh Buya Hamka. Nah, sedikit lagi Pak, tidak lama lagi. Saya mohon waktu sedikit. Jadi metode keilmuan itu ada yang deduktif, jadi membahas dari hal umum disimpulkan menjadi hal khusus. Nah, jadi metode deduktif biasanya digunakan untuk menguji kebenaran pernyataan berdasarkan logika dan premis yang ada. Jadi prinsipnya kalau kita membahas dari umum, mengambil kesimpulan yang sempit atau khusus, itu namanya metode deduktif. Sebaliknya induktif, dari yang khusus disimpulkan menjadi umum. Nah, coba diberikan Pak, apa kira-kira Pak? Yang induktif dari hal khusus disimpulkan menjadi umum. Kira-kira apa? Siapa yang bisa memberikan komentar? Dari kondisi kehidupan kita sekarang aja lah bernegara. Apa yang lagi viral sekarang Pak? Dari hal khusus, dari hal khusus ke umum Pak. Ya. Kalau makan kenyang Pak. Ya. Kalau makan kenyang. Iya, makan kenyang. Jadi dari hal khusus bukan menjadi umum. Apakah semua orang yang makan kenyang? Saya. Jadi penelitian kita itu ada yang metodenya dipakai deduktif. Jadi kita mengambil kesimpulan dari yang umum disimpulkan menjadi khusus. Ya. Jadi dari yang besar menjadi yang kecil. Misalnya apa ya, kalau kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari, membahas dari sisi politik aja lah Pak, apa kira-kira Pak? Yang kita lihat sehari-hari sekarang. Dari yang umum bisa kita simpulkan menjadi yang khusus. Atau sebaliknya, induktif. Membahas dari hal yang khusus simpulkan menjadi umum. Ini kan perlu pemikiran. Silakan nanti ya. Kalau deduktif bisa gini Pak. Nah, jika cuaca cerah, kami akan pergi piknik. Deduktif Pak. Deduktif. Ya. Jika cuaca cerah, kami akan pergi piknik. Itu kan apa? Jadi jika cuaca cerah, apa kesimpulannya Pak? Itu kan kalau kita pergi piknik itu kan tujuannya. Tapi ketika cuaca cerah atau kabut sekarang nih Pak, semua kabut. Ya, Indonesia kan dipenuhi kabut sekarang. Kota Padang itu kabut. Nah, semua Indonesia kabut. Bisa Pak, setelah kabut Pak. Bisa. Membahas dari hal umum ya. Kabut itu sesuatu yang diapakan sama manusia. Itu banyak yang terjadi hal-hal umpamanya umumnya gitu. Hal umumnya tidak bisa keluar dari rumah mengadakan aktivitas sehari-hari. Banyak di dalam ruangan. Nah, itu khusus gitu. Tapi kalau yang umumnya banyak yang akan terdampak gitu. Contoh, pesawat tidak bisa atau berputar-putar dulu. Itu umum. Kemudian hujan sekarang tidak ada lagi dikatakan jarang sekali gitu Pak, karena kabut ini, jadi akan mengakibatkan hal-hal yang akan terjadi sifatnya umum dan disimpulkan menjadi khusus. Itu kayak kita jarang atau di keluar rumah gitu, dikurangi beraktivitas, sehingga boleh juga kita keluar rumah itu pakai masker untuk pengaman diri.
Gitu Ya. Pak untuk deduktif. Ya. Jadi benar itu Pak. Jadi contohnya seperti ini Pak. Misalnya waktu zaman COVID kemarin, ada di barat, di negara Eropa sana itu, ada burung ekonik. Ya. Ekonik itu ikon dari sebuah pulau itu. Jadi ketika burung itu dulu itu sudah mulai terancam punah, Pak. Tapi ketika ada COVID, semua orang kan dibatasi untuk keluar, seperti Bapak cerita tadi. Orang dilarang pergi berwisata ke lokasi pulau itu. Akibatnya apa? Dengan tidak datangnya orang ke pulau itu, maka burung-burung ekonik itu berkembang biak kembali. Gitu. Ramai dia, Pak. Ya. Ini sebuah yang khusus di situ. Apakah bisa digeneralkan untuk seluruh pulau-pulau yang ada burungnya misalnya di dunia ini seperti itu. Nah, dari hal yang tadi dari khusus itu disebutkan menjadi umum. Apakah setiap pulau yang ada burung-burung ekoniknya itu akan terjadi seperti yang di Eropa itu? Mungkin termasuk Indonesia misalnya. Nah, kalau itu bisa diambil kesimpulan bahwa kasus yang di burung ekonik yang di Eropa itu karena COVID, orang tidak bisa berwisata, tidak bisa berkunjung ke sana karena dibatasi. Maka burung-burung di Indonesia juga burung apa misalnya yang ada ekoniknya juga akan berkembang. Nah, itu yang dinamakan dengan induktif, membahas dari hal yang khusus disimpulkan menjadi umum. Nah, itu contoh anunya. Mungkin bisa dipahami Pak ya. Kira-kira seperti itu. Contoh deduktif Pak, seperti ini kan, ada seseorang yang sakit, nah, kemudian ternyata dicari gejalanya, kemudian diteliti tes darah, ternyata penyakitnya adalah COVID, itu deduktif dari umum menjadi khusus. Iya, ya bisa saja. Nah, itu dia deduktif. Jadi ini yang ya mungkin dalam bidang ilmu teknik saya kurang paham, tapi kira-kira yang deduktif dan induktif itu seperti itu. Ya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi 2 slide lagi kita selesai. Jadi ilmu pengetahuan itu ada yang dimulai dengan sebuah masalah, diikuti dengan hasrat ingin tahu, ya. Dan ada solusi atau mencari jalan kita. Nah, kalau mencari jalannya itu melakukan pendekatan ilmiah, non ilmiah itu memakai metode non ilmiah kita. Kalau pendekatannya ilmiah itu memakai metode ilmiah. Nah, itu dia. Nah, contohnya apa? Ini. Nah, saya ambil contoh. Misalnya Susi demam selama 1 minggu. Ya. Ada 2 Pak. Pendekatan ilmiah, cari data di lapangan. Telusuri perjalanan seseorang itu, setelah itu pergi ke klinik atau dokter, kita tes laboratorium darahnya di laboratorium, atau memakai rapid test misalnya, atau tes swab, PCR, pengobatan. Kesimpulannya apa? Susi terkena COVID-19. Nah, itu secara ilmiah. Ada bukti-bukti secara ilmiah. Hasil klinik membuktikan, tes rapid testnya membuktikan, swabnya membuktikan, ya. Nah, itu yang dikatakan dengan pendekatan secara ilmiah. Nah, kalau yang non ilmiah itu ini dia. Pergi ke dukun, minum ramuan, ya.
disembuhkan, ya, penyembuhan, minum ramuan. Kesimpulannya apa? Susi kena guna-guna dari teman. Nah, itu non ilmiah, ya, non ilmiah, ya. Jadi ini contoh yang sederhana. Kalau kita mau membuktikan ilmu pengetahuan itu dari metode ilmiah dan non ilmiah. Nah, kalau pergi kita ke dukun, misalnya kan banyak kemarin Pak yang kasus tahun lalu yang terbongkar memperbanyak uang ya, menggandakan uang. Berapa korban misalnya. Nah, pergi ke dukun, ya, minum ini ramuan, misalnya ingin sembuh. Ya. Nah, itu contohnya. Jadi beda sekali ya, pendekatan ilmiah dan non ilmiah. Nah, kalau kita seorang mahasiswa misalnya S2, itu jalan yang kita lakukan itu adalah untuk menghasilkan kebenaran dari suatu pengetahuan itu, dari suatu hakikat ilmu yang kita peroleh itu adalah dengan melakukan pendekatan secara ilmiah. Dengan melakukan uji metode, dengan melakukan eksperimen, perlakuan-perlakuan, akan ada data, kemudian kita ambil sebuah kesimpulan, itu dia. Nah, ini contoh yang saja Pak, yang saya pikir yang sederhana, tapi mudah-mudahan ini bisa dipahami bahwa ilmu pengetahuan itu pendekatannya ada secara ilmiah dan non ilmiah. Itu Pak Ibu. Kita sudah jam 7, sudah hampir 1 jam 40 menit ya. Nah, udah cukup rasanya kita untuk hari ini ya. Nah, Ya Pak. udah cukup. Jadi terima kasih. Minggu depan insya Allah di Jumat lagi ya. Kita ini yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Kita akan mulai dengan presentasi. Saya ingin dengar dari Bapak-Bapak Ibu. 14 ya Ibu ya? Kemudian? Sebenarnya 18 Pak. Nah. Seharusnya 18. Iya Pak, seharusnya bentar Pak ya. Saya cek lagi Pak. Iya Pak, 18 Pak seharusnya Pak. Yang hadir berapa? 14? Ini hadir 15 Pak. 15? Iya. Oke, berarti kalau kita anggaplah 16 atau 17, berarti kuliah yang keempat 5, 6, 7. Jadi kita anggap 4 kali 4 kali 4. Jadi berarti satu kali kuliah itu 4 orang presentasi. Ya, kita bagi aja nanti. Kita diskusi kira-kira yang menyangkut dengan ini ilmunya. Ya. Ini banyak kemarin yang tahun lalu gitu juga. Insya Allah kita berjalan dengan baik. Ya. Asal diikuti dengan baik, asal ada tugas. Bagi saya tidak ada. Kalau bapak-bapak ini kan sudah bekerja semuanya, gitu. Jadi apalagi kuliahnya kan tidak ke kampus, ya. Dari jauh bisa kuliah. Mudah-mudahan semuanya baik-baik saja nanti, ya. Insya Allah. Oke. Prof, absensinya Prof. Tolong Ibu Ibu tulis yang hadir. Atau coba di ini Bu, saya keluar sebentar, kita foto lah dulu bukti kita kuliah. Yes. Stop share ya. Di dulu untuk laporan saya gitu. Nanti kalau boleh Ibu foto nanti dikirimkan saja melalui nama-nama yang hadir ya. Siap, Prof. Nah, besok saya cocokkan dengan sudah hadir semuanya ya. Saya ambil lah. Hadir. Memedah Gunadi hadir Pak, karena Anda bisa masuk. Hadir Prof. Saya hitung. 1, 2, Fikri hadir Pak. 3. Rizky Fikri hadir.
Nanti tolong saja diambil salah satu teman, nanti ditulis namanya, kirim ke saya nanti. Ibu Budian kan sudah ada WA sama saya. Iya, siap, Prof. Oke ya. Silakan ditutup. Ya tadi yang punya Zoom siapa? Ibu Reska, Prof. Reska. Oke. Saya tutup ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih ya. Iya, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Terima kasih, Prof. Malam, Prof. Oke. Pak Rizky.